Selamat pagi, sahabat-sahabat media sosial. Pada saat ini saya ingin mengeluarkan unek-unek saya tentang bagaimana pegawai negeri sipil dilarang untuk ini, dilarang untuk itu di dalam politik, tetapi ujung-ujungnya PNS itu harus memilih. Ini apa? Kalau PNS dilarang untuk foto bersama pasangan calon, tidak boleh menjadi tim pemenang, tidak boleh like, share tentang pasangan calon. Artinya bahwa PNS itu harus eksklusif. Dia tidak boleh membuat aksi-aksi yang memberikan simpati atau paling tidak untuk mendukung salah satu pasangan calon, apakah itu nanti calon presiden, apakah itu calon gubernur, calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Tetapi ujung-ujungnya PNS tetap ikut memilih. Nah, bagaimana PNS memilih kalau dilarang untuk ikut kampanye, dilarang untuk mendengarkan sosialisasi dari calon-calon yang akan menjadi kepala daerah? Dari mana PNS bisa mempertimbangkan mana calon yang baik, yang bisa mensejahterakan masyarakat, yang bisa membangun daerahnya dengan baik? Ini fenomena yang dihadapi oleh PNS. Pertanyaan sederhana, kalau PNS dilarang untuk ini, dilarang untuk itu, kenapa PNS tidak seperti TNI, tidak seperti polisi saja yang netral? Dia tidak memilih A, B, C, D, E, dan seterusnya. Selain itu, PNS kalau untuk mencalonkan diri harus mundur dari jabatannya, mundur dari statusnya PNS. Ini betul-betul membatasi ruang gerak dan boleh dikatakan hanya karena politik. Bisa saja status seseorang, khususnya PNS, itu hilang. Padahal antara politik dan bidang-bidang lain seperti birokrat, apa segala macam, sebenarnya sama saja, hanya kita berbeda peran. Kalau misalnya PNS ternyata dia terpilih, misalnya menjadi anggota DPR, DPRD, menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, pada saat itulah sebenarnya PNS baru berpindah kamar, dari kamar eksekutif ke kamar legislatif, atau boleh dikatakan dari dunia birokrat ke dunia politik. Pada saat proses mulai dari pendaftaran, pencalonan, proses pemilihan apa segala macam, sebaiknya status seseorang itu tetap sebagai PNS, ya tetap sebagai PNS. Dan jika misalnya dia tidak terpilih, biarkanlah dia kembali ke ruangnya, ke kamarnya sebagai PNS. Siapa yang menjamin bahwa kalau murni orang politik, dia akan
bertindak, berperilaku sebagai orang politik. Banyak sekarang kejadian dimanapun, malah banyak orang-orang politik, banyak pelaku-pelaku atau aktor-aktor politik yang bertindak seolah-olah mereka itu adalah eksekutif. Jadi, apalah kita ini sebagai PNS jika sudah dibatasi, tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan tidak boleh untuk ini, tidak boleh untuk ini, untuk itu di dalam ruang politik. Padahal kita tidak sangkal bahwa apa yang dijalankan oleh PNS itu, apa yang dilaksanakan oleh PNS itu adalah produk-produk politik, baik itu peraturannya maupun kebijakan-kebijakannya. Jadi sebagai PNS tentu saja saya berharap supaya pembatasan-pembatasan terhadap PNS, terus perlakuan yang istimewa, yang lain dari yang lain, seperti tadi PNS jika mencalonkan diri sebagai DPR, DPRD, Bupati, Wali Kota harus mundur dari statusnya PNS. Mudah-mudahan dikotomi-dikotomi ini bisa dipikirkan supaya PNS tidak dibatasi, tidak ditutup ruangnya hanya karena politik. Biarkanlah PNS bekerja profesionalnya. Biarkanlah PNS bisa menggunakan hak politiknya untuk dipilih dan untuk memilih. Jika sekarang PNS dibatasi, juga dibuat aturan yang macam-macam, maka hak politik PNS untuk memilih dan dipilih pelan-pelan sudah digerus, disunat oleh aturan-aturan yang sebenarnya tidak tepat dengan Undang-Undang Dasar Konstitusi kita dalam berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia tercinta ini. Terima kasih.